Perkenalkan, dengan saya Nancy Paulum dengan NPM 25001004. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan BLS. Di sini ada pasien di bunker dan dia itu terhenti jantung dan juga terhenti napas. Pertama saya akan memanggil terlebih dahulu pasiennya, ibu, lalu setelah itu saya akan memanggil pihak perawat untuk menyalakan kode blue, dan juga saya akan memeriksa pernapasan pada dada apakah terlihat bernapas atau tidak. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada arteri katoid, yaitu menggunakan jari telunjuk dan jari tengah antara cartilago dan juga antara cartilago. Pemeriksaan ini dilakukan kenapa pada arteri cartilago, karena pada arteri cartilago ini mempunyai aliran yang sangat kuat, sehingga ketika aliran jantung berhenti, pada arteri cartilago ini tetap bisa teraba. Lalu kenapa tidak boleh lebih dari 10 detik? Karena ini akan untuk mempercepat nantinya untuk kompresi. Setelah itu saya setelah diperiksa tadi napas ini terhenti dan juga pada arterinya juga terhenti, dan saya akan langsung melakukan kompresi dengan durasi 30 kali dan 2 ventilasi. Posisikan pasien pada tempat yang datar. Setelah itu gunakan telapak tangan dan yang dominan pada bagian atas. Lalu letakkan sejajar dengan puting susu. Lalu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 kali. Setelah itu lalu berikan ventilasi atau pernapasan 2 kali. Setelah diberikan ventilasi, saya akan melakukan evaluasi yang kedua, yaitu dengan memeriksa pernapasan pada dada dan juga pada arteri karatoid. Setelah diperiksa, arterinya teraba, namun pada napasnya masih terhenti. Jadi saya akan melakukan ventilasi sebanyak 8-12 kali per menit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah memberikan ventilasi, saya akan mengecek kembali. Dan setelah evaluasi ketiga, arterinya tidak teraba dan juga napas masih tetap terhenti. Selanjutnya saya akan melakukan kompresi sebanyak 5 siklus berulang dan 2 ventilasi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan diulang-ulang sebanyak 5 kali siklus. Setelah itu ketika denyut arteri dan juga nafas pada pasien sudah adekuat, maka posisikan pasien pada posisi recovery. Posisi recovery ini adalah seperti ini, dan fungsinya adalah untuk membuat paru-paru pada pasien tetap bernapas. Setelah itu, dan juga untuk menahan muntah pada pasien agar tidak masuk kembali ke dalam. Untuk pertanyaannya, mengapa arteri karotid dipilih untuk pemeriksaan pulpasi pada BLS? Karena pemeriksaan pada arteri
karotid ini, dia itu memiliki aliran yang sangat kuat sehingga ketika denyutnya lemah, aliran darah lemah, maka denyut pada arteri karotid ini akan teraba. Mengapa pada peradangan palpasi arteri karotid hanya boleh dilakukan maksimal 10 detik dan tidak diperbolehkan lebih daripada itu? Agar tidak mengganggu pada nantinya untuk proses CPR. Mengapa kedalaman kompresi dada sampai 5 hingga 6 cm? Apa yang terjadi jika terlalu dalam? Jika ketika mengkompresi terlalu dalam, maka khawatir akan menyebabkan fraktur pada kosta. Mengapa perlu membuka jalan sebelum melakukan ventilasi? Perlu membuka jalan saat melakukan ventilasi adalah untuk membuat paru-paru ini dapat bernapas keluar melalui hidung. Jika ada nadi tetapi tidak bernapas, maka mengapa hanya dilakukan ventilasi? Karena pada arteri nadinya masih teraba, namun yang bermasalah adalah pada pernapasannya, yaitu berhenti napas. Mengapa korban yang pulih ditempatkan pada recovery patient? Karena ketika nantinya pasien muntah, tidak untuk khawatir masuk lagi ke dalam, jadi ditempatkan pada posisi tersebut. Alhamdulillah, pemeriksaan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.